I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Jadi, anak-anak harus belajar yang semangat ya. Kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat di rumah adalah suatu kondisi agar terhindar dari berbagai penyakit. Bukan hanya itu, hidup bersih dan sehat di rumah juga bisa menciptakan lingkungan yang rapi dan indah untuk dipandang. Ada beberapa cara yang mungkin anak bisa mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan rumah, yaitu dengan cara membersihkan kamar. Mereka juga dapat membantu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih sebelum makan dan sesudah makan, dan setelah bermain di luar rumah. Yang ketiga, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, olahraga ringan di luar rumah untuk menjaga kebugaran tubuh. Di sini kita lihat contoh gambar kegiatan anak-anak yang lagi bersih. Gambar yang pertama, anak yang lagi membersihkan rumah. Gambar yang kedua, anak yang lagi membersihkan kelas. Gambar yang ketiga, anak yang lagi membersihkan tempat bermain. Dan gambar yang terakhir, anak yang lagi membersihkan halaman rumah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumah yang bersih dan sehat adalah tempat tinggal yang terjaga kebersihannya dari debu, kotoran, dan mikroorganisme berbahaya. Hidup bersih di lingkungan sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Ciri-ciri kelas yang bersih: yang pertama, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, debu-debu di kelas dibersihkan. Yang ketiga, peralatan kelas juga dibikin rapi. Yang keempat, kelas dicat dengan warna yang menarik. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat beberapa anak yang sedang membersihkan tempat bermain agar tempat bermain menjadi lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Perhatikan teks berikut ini. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain bersama teman-teman. Tempat bermain juga bisa menjadi tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Dari teks tersebut dapat kita ketahui bahwa jika menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat karena kebersihan pangkal kesehatan. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Yang pertama, tempat bermain yang bersih membuat kita merasa nyaman. Yang kedua, tidak adanya sampah yang berserakan. Dan yang ketiga, alat-alat permainan diatur dengan rapi. Yuk perhatikan teks berikut ini. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena akan mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari teks tersebut dapat kita ketahui yang harus kita lakukan untuk menciptakan tempat bermain yang bersih dan sehat, yaitu dengan membersihkan tempat bermain dari sampah, genangan air, kotoran, pecahan kaca, dan juga
juga kerikil. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum adalah milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, tempat wisata, dan sebagainya. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini agar pengunjung merasa nyaman ketika berada di tempat tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan contoh tempat umum yang kotor di mana terdapat banyak sampah yang berserakan. Kemudian, yuk simak percakapan antara Dayu dan Ibu berikut ini. Dayu, mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Ibu, kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan adalah wujud persatuan. Dayu, mengapa ada 2 tempat sampah di sini, Bu? Ibu, sampah ada 2 macam, Nak. Ada yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Nah, dari percakapan tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Cara kita menjaga kebersihan di tempat umum yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan ketika melihat sampah yang berserakan. Dan yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti.